Hai semua, hai Andrea, Andre, hi Charles, hi Muhammad, hi Josh, hi Zar, hi. Okay, saya nampak masih ada yang baru join kita punya webinar, jadi kita bagi diorang 1 menit atau 2 menit untuk settle down. Pas itu kita boleh start kita punya webinar untuk hari ini ya. Hai Andre, hai Irfan. Sorry, ada 2 Andre hari ini, jadi saya panggil 1 Irfan ya. Hai. Oke, hai semua, selamat sejahtera dan selamat datang kepada webinar kita pada hari ini. Apa kabar semua? Semua baik, sudah makan? Oke, pertamanya saya mau mengucapkan terima kasih kepada semua yang sertai webinar kita pada hari ini. Sebelum kita mulai presentasi ini, saya mau cek kalau semua boleh nampak saya punya screen dan boleh dengar suara saya dengan terang. Kalau boleh nampak dan boleh dengar suara saya dengan terang, boleh tolong type dalam chat box supaya saya tahu screen-nya nampak. Screen-nya sekarang nih adalah IC Markets webinar menggunakan volume untuk berdagang. Oke, semua nampak? Oke, thank you. Thank you, Muhammad. Thank you. Thank you, Bri. Thank you, Josh. Thank you, Fendi. Oke, bagus. Jadi hari ini kita punya topik adalah menggunakan volume untuk berdagang. Oke, so kita punya topik akan fokus kepada indikator volume atau apa-apa indikator yang boleh memberi atau menunjuk kita volume dalam setup lah. Oke. Oke, saya teruskan. So sebelum saya teruskan, saya harap kawan-kawan yang hadir di sini mendapat informasi yang berguna dari webinar ini, tapi semua mesti paham ya. Presentasi ini hanya untuk pelajaran informasi sahaja, tidak ada pasal apa-apa mengenai forecast atau apa-apa mengenai signals untuk membeli atau menjual forex ya. Ini hanya untuk pelajaran atau boleh kira sesi berkongsi. Oke, semua boleh faham dan setuju. Kalau faham dan setuju boleh tolong type dalam chat box. Yes, this is not a signals group. Oke, terima kasih. Oke, semua paham ya? Oke, saya akan teruskan dengan memperkenalkan host Anda pada hari ini, yaitu saya. Oke, yang belum lagi kenal dengan saya, sebab hari ini saya nampak kebanyakan nama di sini regular, tapi ada juga yang kawan baru hari ini. Oke, yang baru sahaja join kita punya webinar, pertama kali join kita punya webinar, nama saya Cassandra.
Saya seorang penganalisis pelaburan. Cassandra, kamu boleh panggil saya Cass ya. Oke, saya seorang penganalisis pelaburan dari Everest Fortune Group yang berduduk di Singapura. Jadi tentang kenangan saya dalam forex atau trading, saya telah berjaya menguruskan dan mendatangkan profit lebih daripada $300,000 dalam akaun pelangan sendiri ya. Jadi saya juga mencapai kelulusan dalam ujian FTMO dan My Forex Fund sebanyak 6 kali, bukan 2 kali. Slide ini belum kena update. Oke, sebanyak 6 kali. Sebentar ya. Sorry, my Q&A box disappear. Saya punya chat box dah hilang. Oke. Jadi apakah cara yang saya pakai untuk lulus ujian-ujian ini? Saya pakai technical analysis. Saya punya kepakaran memang dalam technical analysis. Oke, jadi kalau kamu ada apa-apa soalan tentang technical analysis, jangan malu-malu ya. Kamu boleh tanya dalam chat box. Selain itu, bila saya duduk ujian ini tidak senang ya. Dalam 1 bulan beberapa ribu trader akan duduk ujian ini dan hanya kurang daripada 2% trader akan lulus ujian ini. Kenapa ujian ini susah untuk lulus? Sebab dalam 1 bulan atau 22 trading day, sebab weekend tidak kira ya. Weekend hari Saturday and Sunday market tidak buka. Okay? So dalam 22 hari trading days dalam sebulan, trader itu mesti mendapat profit sebanyak 8 hingga 10%. Okay, 8 sehingga 10% without, okay, dan tidak boleh mendapat drawdown lebih daripada 5% dalam sehari. Jadi sebab aturan-aturannya memang strict, kebanyakan trader tidak dapat lulus ujian ini. Ujian ini saya sudah lulus 6 kali ya. So kalau ada apa-apa soalan yang saya boleh membantu kamu, jangan malu-malu, tolong tanya dalam chat box. Oke. Oke, bagus. Saya akan teruskan. Oke, jadi agenda kita pada hari ini adalah untuk memahami apa itu volume, bagaimana kita boleh menggunakan volume. Hai Mikhail. Hai, selamat datang. Oh, okay. Actually, sorry. One thing, okay, saya belum lagi siap dengan introduction ya. Okay, saya harap kamu semua akan ada sabar dengan webinar saya sebab, okay, bahasa Indonesia bukan bahasa ibunda saya. So saya harap kalau bahasa saya bunyinya berbeda daripada bahasa Indonesia yang kamu biasa dengar. Ini sebab saya biasa cakap bahasa Malaysia. Oke, jadi mungkin ada lain sedikit kita punya bahasa. So jadi jika para hadirin sekalian ada persoalan yang saya buat dan mungkin saya enggak bisa reply dalam bahasa Indonesia, saya akan jawab dalam bahasa English. Okay? I think Mikhail, English please. Hi Mikhail, I'm just wondering if you can understand Bahasa because today's webinar will be in Bahasa. If not, the English webinar was actually yesterday. I can speak English as well, but I don't know if the rest of the attendees can speak English. So I'm just gonna try my best to stick with Bahasa for today. And if there's anything you guys ask me and I can't really, it's okay in Bahasa. Okay. Thank you. Okay, yeah, just a reminder. Bahasa Indonesia bukan bahasa ibunda saya. Jadi kalau ada apa-apa yang kamu tidak paham, kamu boleh tanya dalam chat box dan saya akan usahakan untuk jawab kamu dalam bahasa English, okay, supaya kamu boleh paham. Okay, I think majority of you can speak English.
but for the sake of today's webinar, I will do it in Bahasa. Okay, the best that I can do. Okay, so agenda kita pada hari ini adalah untuk memahami apa itu volume, bagaimana kita boleh menggunakan volume dalam trading, okay, indikator volume apakah yang ada dalam market, dan bagaimana kita boleh memasukkan volume ke dalam perdagangan kita. Okay, jadi this whole webinar hari ini adalah fokusnya adalah dalam topik volume. Okay, I think ada kemungkinan besar saya tidak perlu 1 jam ya, sebab webinar kita biasanya 1 jam, 5:30 Singapore time sampai 6:30 Singapore time. Jadi ada kemungkinan besar kita akan ada masa yang lebih. Kalau kita cukup masa, nanti kita boleh pergi kepada trading view dan keluarkan indikator volume untuk buat latihan ya, atau buat practice. Oke, selain itu kita akan bermula untuk webinar hari ini. So, apa itu volume? Okay, so volume dalam forex merujuk pada jumlah unit mata wang yang diperdagangkan dalam suatu pasar selama period waktu tertentu. Volume merupakan salah satu faktor penting yang diperhatikan oleh trader forex karena volume yang tinggi dapat menunjukkan kekuatan atau kelemahan pasar. So, serta dapat mempengaruhi harga. Semakin tinggi volume, semakin banyak pembeli dan penjual yang aktif di pasar, dan berarti bahawanya harga dapat bergerak dengan lebih cepat atau lebih fluktuatif. Okay, sebaliknya, kalau volumenya yang rendah dapat menunjukkan kurangnya minat pasar dan aktivitas yang lebih sedikit, sehingga harga dapat bergerak dengan lebih lambat atau stabil. Volume biasanya diukur dalam lot, di mana satu lot setara dengan 100,000 unit mata wang dasar. Okay, so itu adalah maksud volume. Okay, jadi bagaimanakah kita boleh menggunakan volume dalam trading? Okay, so volume bisa digunakan dalam trading forex sebagai indikator untuk membantu mengkonfirmasi trend, menentukan support dan resistance, dan mengidentifikasi pembalikan arah pasar. Berikut adalah cara-cara menggunakan volume dalam trading forex. So, pertamanya kita boleh pakai volume untuk trend confirmation atau konfirmasi trend. Volume dapat membantu. Okay, so sekarang saya akan explain apa itu volume dan dia punya sejarahnya. Okay, but later lepas ini kita akan tengok indikator volume yang ada dan cara untuk memakainya. Okay, so just be patient with the introduction. Okay, tolong sabar dengan introduction-nya. Okay, cool. So, kita boleh pakai volume untuk buat konfirmasi trend. Volume dapat membantu mengkonfirmasi trend harga yang terjadi. Jika volume meningkat bersamaan dengan naiknya harga, maka trend tersebut dapat dianggap kuat dan dapat dipertimbangkan untuk melakukan pembelian. Sebaliknya, jika volume turun saat harga naik, maka trend tersebut dapat dianggap lemah dan sebaiknya tidak masuk ke dalam pasar. Oke, cara kedua adalah menentu support dan resistance. Kita boleh pakai volume untuk menentu support dan resistance. Volume dapat membantu mengkonfirmasikan level support dan resistance. Jika volume tinggi saat harga mencapai level support atau resistance, hal tersebut dapat menunjukkan bahwa level tersebut dapat menjadi level penting dan dianggap sebagai titik penting untuk memasukkan pasar atau keluar dari pasar.
Oke, ketiga adalah untuk mencari divergence. Oke, nanti saya akan menunjuk cara untuk cari divergence memakai volume, indikator volume. Oke, yang pertamanya, divergensi antara pergerakan harga dan volume dapat memberikan sinyal bahwa tren akan terbalik arah. Misalnya, jika harga naik tetapi volume menurun, hal tersebut dapat menunjukkan bahwa pembeli tidak lagi memegang posisi dan tren naik mungkin akan terakhir. Oke, nanti saya akan menunjukkan contohnya. Dan keempat adalah untuk mengidentifikasi pembalikan arah. So, volume yang tinggi saat terjadi pergerakan harga yang besar dapat menunjukkan adanya pembalikan arah pasar. Hal ini dapat membantu trader mengaktifasi pembalikan arah dan menentukan kapan harus keluar dari posisi. So, namun perlu diingat bahwa volume hanya merupakan salah satu faktor dalam analisis teknikal dan harus menggunakan persamaan dengan indikator lainnya untuk membuat keputusan trading yang baik. Selalu perhatikan risiko dan jangan lupa mengelola risiko dengan tepat. Okay, so itu adalah definisi untuk volume. Okay, sekarang kita boleh fokus dengan indikator volume apa yang ada. Okay, so yang pertamanya obviously adalah indikator volume. Hai Tanti, hai selamat datang. Hi Bri, welcome back. Selamat datang. Sorry, I'm late. Don't worry, we're just going through some of the indicators. You didn't miss much. The front part was just the introduction. Okay, don't worry about it. Okay, so ada beberapa indikator volume yang dapat digunakan dalam trading forex. Di antaranya adalah indikator volume yang kita nampak di contoh sekarang di gambar sini. So indikator volume ini adalah standar yang menunjukkan jumlah lot yang diperdagangkan dalam suatu period waktu tertentu. Indikator ini dapat memberikan informasi tentang aktivitas pasar dan membantu trader mengidentifikasi tren dan pembalikan arah. So, cara untuk memakai volume indicator ini, saya akan tunjukkan. Tolong sabar ya, saya akan keluarkan saya punya pen. Oh, okay. Sebelum saya teruskan, actually saya mau cek, adakah kawan-kawan yang join webinar hari ini pernah pakai indikator volume? Ada yang pernah pakai indikator volume? Okay. Pernah. Okay. Okay. Okay, so indicator volume ini boleh dipakai untuk yang pertamanya untuk cari support dan resistance yang kita sudah cakap tadi.
kita sudah bincang tadi di permulaan webinar ini. Yang kedua adalah untuk cari divergence. Oke, so cara untuk pakainya adalah saya akan keluarkan pen. Oke, contohnya kalau harga dalam downtrend dan dalam indikator volume atau apa-apa oscillator yang kamu tengah memakai itu tengah menunjuk harga dalam uptrend. Okay, contohnya ya, contohnya ini namanya adalah divergence atau bullish divergence. Maksudnya dalam carta, carta ini adalah carta yang ada harga di sini ya, $5 kah, $10 kah, $15. Kalau kamu keluarkan indikator volume, dia akan muncul atau dia akan keluar di bawah carta semasa. Okay. Hai Tak Choi. Hai, selamat datang. Okay, dia akan keluar di bawah harga semasa. Okay, so bila harga dalam carta itu tengah membuat downtrend atau higher low, lower high. Okay, dia punya high lower high di sini, sepatutnya dalam indikator volume ini, sepatutnya dalam indikator volume ini harga juga menunjukkan downtrend. Tapi dalam contoh di sini kita boleh nampak, kita boleh nampak harga tengah buat downtrend dan contohnya harga tengah buat uptrend. Ini adalah contoh bullish divergence. Kalau kamu nampak di sini, maksudnya dia punya volume atau dia punya yang hijau ini maksudnya pembeli ya. This is the buyers. Oh, sorry, don't know if you guys can see that. Okay. Buyer dalam market dan volume. Volume ini menunjuk mata wang dalam pasangan yang kamu tengah tengok itu. So lebih banyak volumenya, maksudnya lebih banyak activity dan lebih banyak volume, volatility, dalam chart itu. So itu ada cara untuk pakai volume, indikator volume. Kita akan teruskan kepada next indicator. Indikator seterusnya adalah indikator OBV. Ada yang pernah dengar indikator ini, indikator OBV, on balance volume. Jadi indikator ini namanya OBV. Kalau kamu pergi kepada trading view, kamu keluarkan indikator volume, kamu keluarkan indikator OBV di indikator. I think kita memang akan ada. Hai Taufan, selamat datang. I think kita most likely, kita akan ada extra time, masa yang cukup dan masa yang lebih, kita boleh pergi kepada trading view. Selepas saya siap semua kita punya slides di sini, kita boleh pergi kepada trading view untuk keluarkan indikator-indikator yang saya bincang hari ini, supaya kamu boleh tahu di manakah di trading view kamu boleh keluarkan indikator itu. Itulah pertama. Kedua adalah apakah caranya untuk memakai indikator-indikator yang kita belajar hari ini. So OBV ini, on balance volume, indikator yang mengukur jumlah volume yang mengalir ke dalam dan keluar dari pasar. Indikator ini mengambil jumlah volume positif dan negatif yang dikaitkan dengan pergerakan harga dan kemudian menambahkan atau mengurangkannya dari nilai sebelumnya. So OBV ini dapat memberikan sinyal tentang pergerakan harga dan divergensi antara harga dan volume. So kalau sama, so cara untuk cari divergence, bearish divergence, bullish divergence dengan indikator OBV ini sama.
Kalau dalam carta harga tengah membuat lower lows, lower highs, okay, lower highs, okay. Di sini lower high dia punya high semakin lama semakin rendah, okay. Namanya lower high. Sepatutnya dalam indikator OBV ini harga juga sepatutnya menjadi downtrend atau lower high, okay, so that it is aligned. Okay, tapi in the event, okay, contohnya kalau saya hilangkan, in the event harga dalam carta dia dalam downtrend, tapi dalam OBV, indikator OBV ini harga dalam uptrend, contohnya ya, okay, contohnya dia dalam uptrend, ini namanya bullish divergence dan ini adalah signal daripada indikator ini yang ada kemungkinan harga akan membuat trend reversal. Okay, ada kemungkinan harga tengah membuat trend reversal dan downtrend ini sudah lengkap dan uptrendnya akan bermula. Okay, boleh faham? Okay, don't worry guys if you are confused. Kalau ada yang bingung, don't worry, okay, jangan risau. Semua ini hanya dia punya teori atau dia punya explanation. Nanti bila kita pergi kepada trading view, saya akan ulang balik atau go through di manakah kita boleh cari indikator ini dan apa macam kita boleh pakai indikator ini ya. Okay, so erase everything. Okay, next indicator namanya adalah A/D. Okay, so nama indikator ini adalah accumulation distribution line, AD line. Okay, so ini adalah AD line, sama juga dengan oscillator line atau indicator line. Ini adalah carta di manakah harga akan keluar di sini dan kalau kamu keluarkan di AD line indicator ini, dia akan muncul di bawah atau dia akan keluar di bawah carta kamu. Okay, so cara untuk memakai indikator ini adalah untuk mengukur aliran wang masuk dan keluar dari suatu saham atau mata wang. Indikator ini dapat memberikan informasi tentang permintaan dan penawaran serta membantu mengidentifikasi pembalikan arah. So cara biasanya seorang trader, I see more people joining. Hi Handy. Hi Chris. Hi. Hai Syahur. Hai, selamat datang. Hai. Okay, hai semua yang semua kawan-kawan yang baru sahaja join kita punya webinar. Welcome. Okay, for those who just join, untuk kawan-kawan yang baru join, hari ini kita punya topik adalah volume. Tentang topik volume, again just a reminder. Okay, kalau kamu ada apa-apa soalan, jangan malu, kamu boleh tanya dalam chat box. But kalau saya tidak boleh jawab dalam bahasa Indonesia, saya akan jawab dalam bahasa English ya. Sebab bahasa Indonesia bukan bahasa ibunda saya. Saya punya bahasa, saya biasa cakap bahasa Malaysia or bahasa English, actually bahasa English dan bahasa Malaysia. Okay, jadi mungkin bunyinya bunyinya memang berbeda. Okay, so saya harap kamu masih boleh faham dengan saya punya bahasa. Kalau tidak boleh faham, sorry guys, tolong sabar dengan saya ya. Okay. So indikator AD ini boleh dipakai untuk mencari konfirmasi untuk trend. So kalau di dalam carta harga tengah bergerak dalam uptrend, bila kita plot trend line di AD indicator ini sepatutnya harga dalam uptrend juga. Kalau harga dalam uptrend di carta dan di sini dia dalam downtrend, okay. Lurusnya saya punya lines. Okay, di sini harga dalam downtrend, ini adalah masa
Hey, why can't I erase everything? Sebentar ya. Saya mau hilangkan. Okay, there you go. Okay, kalau di carta harga tengah bergerak dalam uptrend dan di indikator ini harga tengah bergerak dalam downtrend, ini adalah masalahnya. Ini adalah signal daripada indikator untuk yang menunjuk seorang trader. Okay, hi trader, ada kemungkinan trend sudah tamat. Ada kemungkinan trend sudah tamat dan trend baru akan bermula. Okay guys, can we take a 2 minutes break? Sorry ya. Okay, just need to quickly check something. I'll come back in 2 minutes. Okay, hi semua. Hi, sorry. Sorry, someone was knocking on my door. Sorry. Okay, saya akan teruskan. Okay, so selain daripada indikator A, D ini, kita akan teruskan dengan okay, next indicator. Okay, so indikator seterusnya yang kita akan cover dalam webinar hari ini namanya adalah Chaikin Money Flow, CMF. Okay, CMF, Chaikin Money Flow. So, indikator ini mengukur aliran wang masuk dan keluar dari suatu saham dan mata wang dengan mempertimbangkan volume dan pergerakan harga. Indikator ini menggabungkan volume dan analisis teknis untuk memberikan sinyal tentang pergerakan harga. Oke, jadi apakah caranya untuk pakai indikator ini? Sama juga kita boleh cari divergence. Oke, ini adalah contoh divergence yang kita boleh nampak di carta sekarang. Oke, harga tengah bergerak dalam uptrend, tapi dalam indikator CMF ini harga tengah bergerak dalam downtrend. Jadi bila saya nampak ada divergence, itu adalah perkara yang bagus untuk seorang trader. I mean, it can be good and bad. Okay, tapi seorang trader ini akan nampak divergence ini dan akan they will take it as a signal, okay, akan mengambil signal ini sebagai trend reversal. Jadi kalau saya nampak harga tengah bergerak dalam downtrend di indikator ini, di sini saya boleh fokus dengan masuk dengan entry sell. Okay, so di sini saya boleh fokus dengan masuk dengan entry sell dan betulnya harga memang turun di sini. Okay, kita boleh nampak harga turun di sini dan ada trend reversal. Okay, itu adalah tekniknya atau cara untuk mencari setup atau trade
memakai indikator volume untuk membantu seorang trader cari setup yang high probability. Okay, last indicator yang kita akan touch on for today. Lepas itu, lepas ini, saya tengok saya tinggal berapa slides ya. Okay, saya tinggal like 4 slides. Okay, lepas saya sudah siap dengan kita punya slides untuk hari ini, kita boleh pergi kepada trading view. Kalau kamu ada apa-apa soalan tentang volume atau apa-apa soalan tentang technical analysis, kamu boleh tanya saya ya. Di trading view saya akan tunjukkan di manakah kita boleh cari semua indikator ini ya. Okay, so last but not least, okay, indikator yang saya mau tunjuk untuk hari ini adalah indicator volume weighted average price or VWAP. Okay, ada yang pernah dengar volume indicator ini? Kalau tidak pernah dengar, memang tidak heran ya, sebab kamu mesti ingat kalau kamu pergi kepada trading view, indikator-indikator yang ada pada hari ini beratus-ratus ya. Dia beratus-ratus, okay? Dia lebih daripada 100 indikator sekarang. Jadi kalau kamu memang tidak pernah dengar, kalau kamu tidak pernah dengar indikator-indikator ini, memang tidak heran sebab terlampau banyak indikator, memang impossible, okay, untuk satu trader memahami dan ingat semua indikator yang ada pada trading view contohnya. Okay, so tidak apa, sebagai seorang trader saya punya kerja bukan untuk memahami atau menjadi profesional untuk semua indikator. Saya punya kerja sebagai seorang trader adalah untuk mencari indikator yang bagus dipakai dan boleh tolong saya mendapat profit yang banyak. Okay, itu sahaja. Okay. Okay, so indicator volume weighted average price ini atau VWAP, indikator ini menghitung rata-rata harga pasar berdasarkan volume perdagangan. Indikator ini dapat memberikan sinyal tentang trend pasar dan level support dan resistance. Okay, perlu diingati bahwa tidak semua indikator cocok untuk setiap strategi trading ya. Okey, tidak ada apa-apa indikator di market yang boleh dipakai 100%. Okey, ada indikator yang boleh dipakai, sometimes it works, sometimes it doesn't work. Okey, so trader harus menguji dan memilih indikator yang sesuai dengan strategi dan gaya trader mereka. Selalu perhatikan risiko dan jangan lupa mengelokkan risiko dengan tepat. Okey, jadi ini adalah 5 indikator yang kita akan fokuskan untuk hari ini. Saya akan teruskan dengan bagaimanakah kita sebagai seorang trader boleh memasukkan volume ke dalam perdagangan. Okey, so untuk memasukkan volume ke dalam perdagangan, ada beberapa cara yang dapat dilakukan. Berikut ini adalah beberapa cara yang yang kita boleh pakai sebagai seorang trader. Yang pertamanya adalah untuk menggunakan volume sebagai konfirmasi trend. Okay, sebagai konfirmasi trend. Kalau harga dalam downtrend di trading view atau di chart, harga tengah bergerak dalam downtrend, di indikator volume apa-apa sahaja indikator volume yang kita tengah memakai itu, harga sepatutnya bergerak dalam downtrend juga. Okay, kalau itu kita boleh cari trend yang bersama di charta dan di indikator ini adalah konfirmasi. Ini adalah caranya untuk menggunakan volume sebagai konfirmasi.
So, jika volume meningkat saat harga naik atau turun, hal tersebut dapat menunjukkan bahwa tren tersebut kuat. Oke, trader dapat memasukkan pasar dengan menempatkan posisi sesuai dengan arah trend. Oke, yang kedua adalah untuk menggunakan volume untuk menentu level support dan resistance. Oke, nanti bila kita pergi kepada trading view, saya akan tunjuk caranya untuk cari support dan resistance dengan indikator volume yang kita sudah belajar hari ini. Oke, so dengan indikator volume ini, kita boleh menentukan level support dan resistance. Jika volume meningkat saat harga mencapai level support atau resistance, hal tersebut dapat menunjukkan bahwa level tersebut penting. Trader dapat memasukkan pasar dengan menempatkan posisi pada level support atau resistance yang kuat. Oke, itu adalah cara kedua untuk memakai volume pada trading perdagang. Oke, cara ketiga, erase all drawing. Oke, cara ketiga adalah untuk mencari divergency. Oke, mencari divergence. Oke, so mencari divergency antara harga dan volume. Jika harga naik tetapi volume menurun, hal tersebut dapat menunjukkan bahwa pembeli tidak lagi memegang posisi. Trader dapat pertimbangkan untuk keluar dari posisi atau bahkan memasukkan posisi jual short jika sinyal divergent tersebut kuat. Oke, so ini adalah contoh divergence yang kita sudah cover sepanjang webinar ini. Oke, apa yang kita sudah cover dalam sepanjang webinar ini adalah bila harga tengah naik dalam carta. Oke, ini adalah carta ya. Ini adalah carta yang menunjukkan harga, candlesticks, swing high, swing low. Oke, ini adalah carta, kita boleh cari support, kita boleh cari resistance, oke, support dan resistance. Oke, kalau harga tengah bergerak dalam uptrend di carta dan kita keluarkan indikatornya, kita keluarkan apa-apa oscillator atau apa-apa indikator volume, tapi indikator volume itu tengah menunjuk downtrend. Oke, ini adalah signal daripada, ini adalah sinyal daripada indikator itu yang tengah memberitahu seorang trader, "Hai trader, ada kemungkinan uptrend ini sudah lengkap ya. Uptrend ini sudah tamat dan lengkap dan downtrend ini akan bermula sudah." Okay? Or the other way is, indikator ini tengah menunjuk seorang trader, "Hai trader, the trend yang kamu nampak di carta itu, ini adalah trend yang palsu." Okay? Ini adalah trend yang palsu. Sebab kebanyakan trader atau banyak trader akan nampak harga bergerak dalam uptrend dan sebagai seorang trader mungkin diorang akan masuk dengan entry buy. Oke, mungkin seorang trader itu akan nampak harga tengah bergerak dalam uptrend sebab dia punya low semakin lama semakin tinggi. Jadi trader itu mungkin tengah sedia untuk masuk dengan entry buy. Tetapi dalam indikator volume yang trader itu pakai, actually volume itu sudah menunjuk trend reversal. Oke? Volume indikator volume itu tengah menunjuk trend reversal dan kalau trader itu masuk dengan entry buy, oke, dia punya buy ini akan hit dia punya stop loss. Kenapa? Sebab harga ada kemungkinan akan menurun dan hit dia punya stop loss. Oke, boleh paham semua? Semua boleh paham sekadar sini? Oke, selain itu, kita boleh pakai indikator untuk mengidentifikasi pembalikan arah pasar. Volume yang tinggi,
sorry, your slow network connection. The network connection may be too slow to support webcam. To improve your connection, please turn off your camera. Okay guys, can you guys let me know if it is lagging or slow? Boleh kamu bagi tahu saya dalam chat box kalau ada apa-apa yang tidak terang, suara saya ada suara saya terang dan kamu boleh nampak screen. Sebab di sini saya dapat notification dia cakap saya punya network connection slow. Okay, so kalau ada yang tengah experience lagging, Tat Choi says okay, Tat Choi is okay, Brian is okay, Muhammad okay. The screen is not updating. Let me check. Can you see my screen now? Can you guys see my screen now? Oh my gosh, so sorry guys. So sorry, I didn't know that the screen was stuck. Nobody told me. You guys didn't tell me. I'm so sorry. Thank you, Tanti. Thanks for letting me know. Okay, my screen wasn't stuck. It was paused because I took a 2 minutes break just now. So I paused my screen and I forgot to unpause my screen. So I didn't know that you guys were looking at the same screen the whole time. Thanks for letting me know. Okay, can I check? Did you guys see these slides just now? Okay, thank you. Thank you, Tanti. Thank you, Muhammad. Thank you. Yes, I think majority of you can speak English here, right? Okay, but sebab IC Market invited us to do this webinar dalam bahasa Indonesia, so I will try my best. Saya akan mengusahakan untuk, is it possible to quickly repeat? Okay, saya akan mengusahakan untuk conduct webinar ini dalam bahasa Indonesia ya. Okay, sebab kita sudah janji IC Market. Okay, so okay, yes, we can do a quick recap. Okay, so volume indicator ini, cara untuk memakai volume dalam perdagangan atau dalam trading adalah untuk menggunakan volume untuk mencari konfirmasi trend. So ini adalah konfirmasi trend. Kalau harga tengah bergerak dalam downtrend, buy right, kamu punya indicator atau volume indicator itu tengah juga menunjuk harga bergerak dalam downtrend. Okay? Selain itu, volume boleh digunakan untuk menentukan level support dan resistance. So, kita boleh pakai volume untuk cari support dan resistance. Okay, contoh ini kamu tidak boleh nampak, tidak apa. Nanti kita boleh pergi kepada trading view. Saya tinggal 10 minit. Kita boleh saya akan keluarkan trading view dan saya akan explain in depth. Okay, dan selain itu, volume boleh dipakai sebagai untuk mencari divergence. Okay, divergence itu maksudnya kalau dalam carta harga tengah bergerak dalam uptrend, dalam indikator yang kamu pakai itu volume indicator, it can be volume indicator atau apa-apa oscillators. Okay, dalam volume indicator contohnya dia tengah menunjuk downtrend. Okay, bila kita nampak begitu, ini adalah method atau cara indicator itu tengah memberi signal kepada trader itu yang, hey, hi trader, ada kemungkinan uptrend ini adalah palsu ya, sebab di sini dalam indicator dia sudah menunjuk downtrend. Okay, so bila kamu nampak divergensi ini adalah you just have to be careful. Okay, kamu mesti jaga-jaga ya, sebab ada kemungkinan kalau kamu masuk dengan entry buy di sini, ada kemungkinan actually ini adalah downtrend dan harga akan terus menurun. Okay. So the last one is yang akhirnya adalah okay, kamu boleh pakai volume untuk mengidentifikasi pembalikan arah pasar. Volume yang tinggi saat terjadi
pergerakan harga yang besar dapat menunjukkan adanya pembalikan arah pasar, trader dapat bertimbangkan untuk keluar dari posisi atau bahkan memasukkan posisi perlawanan dengan arah trend. Namun, perlu diingat bahwa volume hanya merupakan salah satu faktor, salah satu faktor dalam analisis teknikal dan harus digunakan bersamaan dengan indikator-indikator lainnya untuk membuat keputusan trading yang baik. Please jangan pakai volume sahaja untuk cari setup ya. Bila kamu mau cari setup dalam trading, tolong sambungkan dengan technical analysis lain. Saya akan menunjukkan, lepas ini saya akan keluarkan trading view, saya tinggal 10 minit. Saya akan keluar trading view dan saya akan menunjukkan cara untuk membuat kombinasi support dan resistance, trend line, indikator line dan indikator volume. So, tolong menggunakan volume ini dengan persamaan dengan indikator lainnya untuk membuat keputusan trading yang baik. Trader juga harus selalu memperhatikan risiko dan mengelola risiko dengan tepat. So Q&A kita tidak akan, we won't waste time on the Q&A, jangan buang masa dengan Q&A. Kalau kamu ada apa-apa soalan, kamu boleh tanya sepanjang webinar ini. Selain itu, terima kasih daripada IC Market, saya akan keluarkan trading view ya. Saya akan keluarkan trading view, just give me a minute. Boleh saya cek kalau semua boleh nampak saya punya screen. Saya punya screen sekarang ini dalam trading view NZDJPY. Please let me know if you can see my screen. I don't want you guys to be staring at nothing again. Thank you, Tanti. Thank you, Muhammad. Thank you, Bri. Thank you for the response. So saya akan tunjukkan di manakah kamu boleh cari yang pertamanya, di manakah kamu boleh cari indikator volume. Gini sek. Untuk cari indikator volume atau apa-apa indikator yang kita sudah cover untuk hari ini, kita boleh pergi kepada sini, indikator. This is for beginner ya. Sebab I'm sure di sini ada beginner, bukan semua di sini professional. So for the benefit of the beginners yang sertai kita punya webinar, saya akan tunjukkan di mana kan kita boleh cari indikatornya. Di sini di trading view, kamu keluarkan trading view, kamu pergi kepada apa-apa pasangan atau carta yang kamu mau tengok itu, dan kamu keluarkan indikator. So, dalam indikator ini, kamu jangan pergi kepada community script ya. Community script ini adalah indikator yang di-invented atau di-coded by the community. Jadi official technical analysis, kamu boleh tekan technicals di sini. Di sini ada banyak technical analysis ya. If I'm not mistaken, di sini lebih daripada 100 technical analysis lain. So soalannya,
dia memang ada banyak technical analysis. Technical analysis manakah yang kamu sepatutnya pakai dalam trading? Okey, dalam trading, technical analysis yang kamu sepatutnya pakai adalah technical analysis yang memberi kamu paling banyak keputusan. Okay, so contohnya untuk saya, indikator-indikator yang saya suka pakai sebab dia selalu bagi saya keputusan yang accurate dan dia selalu membantu saya mendapat profit. Okay, adalah RSI, Stochastics, Ichimoku Cloud, DMI, okay, MACD kadang-kadang saya akan pakai, bukan selalu. Okay, but selain itu, for the purpose of today's webinar, okay, saya akan tunjukkan volume-volume yang kita sudah cover hari ini. So hari ini kita indicators yang kita sudah cover. So yang pertamanya adalah indicator volume. Ini, okay, you just type volume dan dia akan keluarkan. Kamu keluarkan indicator volume, dia akan muncul di bawah, okay, di bawah kamu punya screen ya, okay. Dia akan muncul di bawah kamu punya screen. Okay, cara untuk memakainya, kamu boleh pakai trendline untuk measure volume-nya. Okay, so kalau harga dalam downtrend, okay, harga dalam downtrend dan volumenya tengah menunjuk downtrend, ini adalah konfirmasi yang trend ini adalah trend yang betul. Okay, tapi kalau di sini harga dalam downtrend, okay, tapi dalam volume, indikator volume, harga dalam uptrend, okay, kononnya ya, contoh sahaja, ini adalah indikasi daripada indikator volume, hey, the trend looks like it's wrong, okay, the trend, indikator volume itu tengah memberi kamu signal sebagai trader yang trend ini adalah salah atau palsu ya. Okay, so the next one that we learn today is on balance volume, OBV. Okay, kamu tidak perlu type on balance volume. Okay, just type OBV. Type OBV dan dia akan keluar di bawah carta. Okay, cara untuk memakai OBV ini sama juga dengan RSI atau stochastics. Okay, contohnya kalau kamu pakai pandai pakai technical analysis indicator RSI dan stochastics, kamu tidak akan ada masalah pakai OBV ini. So sama juga, cara pertama adalah untuk cari trend. Kalau trend di sini downtrend dan di sini downtrend, ini adalah konfirmasi trend downtrend ini adalah trend yang betul. Oke, tapi saya coba cari contoh divergence ya. Oke, saya coba cari contoh divergence. Let me get rid of all the drawing. Kadang-kadang kamu mau cari contoh tapi tidak ada apa-apa contoh ya. Saya coba cari. Maybe I go to a different chart. Okay, saya coba charta lain ya. Sebab charta ini dia tidak menunjuk divergence, jadi saya tidak boleh bagi kamu contoh. OBV. Oke, ini adalah salah satu contoh divergence yang bagus. Di sini kita boleh nampak harga tengah bergerak dalam uptrend. Oke, tapi di sini dalam indikatornya, OBV-nya, kita boleh nampak harga tengah bergerak dalam downtrend. Nampaknya? Semua nampak? Oke, ini adalah contoh divergence. Oke, ini adalah signal atau signal daripada indikator OBV yang tengah memberitahu seorang trader, "Hai trader, ada kemungkinan trend ini akan tamat sudah." Okay, trend ini akan tamat. Dan kalau kamu seorang trader, kamu nampak
bearish divergence ini, kamu akan sedia untuk masuk dengan entry sell. Oke, kalau saya seorang trader dan saya nampak divergence begini, saya akan sedia untuk masuk dengan entry sell. Oke, apakah caranya untuk masuk dengan entry sell? Ini adalah this is a whole different topic. Oke, kita boleh sambungkan dengan support dan resistance. Oke, kita boleh sambungkan dengan support dan resistance. Kita boleh sambungkan dengan indicator line. Okay, so if saya mesti juga cari setup, okay, ini adalah satu contoh setup yang saya akan cari sell, stop loss, take profit. Okay, so bila kamu buat keputusan dalam trading, kamu mesti tanya sendiri, why do I make this trade? Kenapa saya panggil setup sell di sini? Sebab di sini dalam indicator OBV ini dia sudah menunjuk bearish divergence. Okay, bearish divergence means going down. Okay, bearish divergence. Dan kalau di sini dia sudah menunjuk bearish divergence, ada kemungkinan di sini harga akan pusing balik sudah, trend sudah tamat dan harga akan pusing balik. Okay, ini hanya kemungkinan dan ini hanya contoh ya. Tolong jangan masuk entry sell untuk EURNZD ya. Okay, so itu saja. Okay, selain itu kita sudah cover indicator A, D line. Okay, AD distribution line sama juga dia akan muncul di bawah dan cara untuk pakainya sama juga. Kamu cari divergence atau kamu boleh cari support and resistance. Sorry guys, I need to brush through the rest. Kita tidak cukup masa sudah. Okay, selain itu kita sudah cover CMF. CMF or check-in money maker ini dia akan keluar di bawah juga. Dia akan keluar di bawah indikator ini sama juga kamu boleh cari divergence atau kamu boleh cari support dan resistance dan akhirnya kamu boleh cari indikator VWAP. Oke, indikator VWAP ini akan muncul di atas carta ya, dia tidak akan muncul VWAP. Why isn't it coming out? Okay, what's going on? Okay, by right, indikator VWAP ini dia akan muncul di atas carta di sini, tapi saya tidak tahu kenapa. I think there's a technical problem, dia tidak muncul. Okay, so by right dia akan muncul. Oh, actually it did, sorry. Kita masih zoom in ya, sebab carta terlampau kecil. Okay, so cara untuk pakai indikator ini adalah untuk menghitung rata-rata harga pasar berdasarkan volume perdagangan. So indikator ini dapat memberikan sinyal tentang trend pasar dan level support dan resistance. Okay, that's all I have for today. So sorry guys, I have to rush through the last bit. Okay, terima kasih semua. Jumpa lagi minggu depan ya. Kita sudah cukup masa sudah. If I'm over time, this platform ada kemungkinan will kick me out. Okay, so terima kasih semua. Jumpa lagi minggu depannya. Okay, thank you semua. Bye Charles, bye Andy, bye Tanti, bye Tak Choi, bye Andre, Andrea, bye Irfan, bye Muhammad, Josh, Joesh, M and Zara. Okay, terima kasih semua. Saya harap kamu belajar dan tidak bingungnya. Okay, thank you Tanti, bye.